Oke, halo semuanya, balik lagi di podcast perdana gua, podcast mingguan. Dan tamu kali ini gua nggak sendirian. Ya, gua ada teman masa SMP gua, temen yang akhirnya membawa gua ke dunia YouTube pertama kali di channel YouTube dia, yaitu dia Arya Sketchday. Anjay, jadi tamu perdana di podcast Dwi Apriyono. Anjay. Kapan lagi ya kan? Gua jadi ini anjir, jadi tamu cowok. Nah. Gila, diundang aja ya, datang aja ya kan, nggak apa-apa. Iya, itu dia. Makanya kenapa gua ngebahas, kenapa gua tamu perdananya dia, karena dunia pertama YouTube itu dikenalkan ke gue tuh lewat dia gitu. Ya, lewat konten-konten lucu di tahun 2017 mungkin ya kalau nggak salah ya. Iya. 2017 SMP lah gitu kita buat. Dan ini podcast pertama gue yang akhirnya ngundang dia gitu kan. Dan gimana tak kabar lu hari ini? Dan pakai tak ya. Gimana ya kabar lu hari ini? Gue kebiasaan pakai tag jadi sorry ya. Ya, alhamdulillah baiklah ya. Gua cukup excited ya. Podcast cuy, anjay. Prepare banget nih si Dwi anjir, ada lightning anjir. Nah, itu dia. Pakai proyektor anjay. Nah, jadi sangat profesional sekali ya. Nah, jadi di podcast pertama ini setelah apa namanya? Mungkin gua akan kalau kan ada masukan-masukan, komen aja di bawah. Saya kayak, "Bang, audionya kurang atau apa?" Komen aja di bawah ya guys, karena ini semakin episode semakin terus berkembang lah gitu. Dan mungkin kalau pertanyaan personal ya gue nggak, karena gue tahu dia nggak terlalu suka pertanyaan personal, jadi ya betul. Nah, nextnya lu setelah dari pekerjaan lu yang sekarang, lu mau kemana? Gue sih sebenarnya pengennya mah ngejar passion sih, anjay. Passion gitu. Iya, maksudnya yang berhubungan dengan misalkan hobi gue tuh ngedit foto video gitu, jadi yang ke visual gitu ya, walaupun masih perlu ini lagi kan, cuman gua kedepannya mungkin pengen ikut program magang Jepang dulu gitu, lewat LPK gitu. Ya lumayan buat pengalaman sama ngumpulin modal lah anjir. Di Jepang you know lah, gajinya lumayan. Jadi untuk step selanjutnya mungkin lu bakal ikutin program magang Jepang dulu lah ya, sebelum akhirnya nanti ke editor atau ya, tapi sebenarnya pengen ngekonten juga sih, maksudnya kalau ada senggang-senggang gitu kan, ngekonten juga kalau emang lagi gabut. Nah, gue mau nanya gini, kenapa nama channel lu sekarang Arya Sketchday? Karena perlu kalian ketahui guys, nama channel dia dulu itu Arya Review. Dan satu pun video dia gak pernah nge-review, hey. Ya makanya itu gue ganti nama anjir. Arya Review, gak pernah nge-review anjir. Sejak kapan? Makanya gue ganti kan, tema konten gue kalau yang di channel gue sketch gitu, sketch komedi. Buat ya udah diganti aja Arya Sketchday anjir. Gila, gue excited banget, masih excited anjir ini ngikut podcast anjir. Oke, jadi udah cukup aja basa-basinya, kita langsung aja ke berita yang pertama nih ya. Ini berita datang dari Malaysia. Nah, lagu Halo Halo Bandung diduga diplagiat jadi Hello Kuala Lumpur. Mama Malaysia bilang, tidak pedulilah siapa yang tiru gitu. Lu tahu nggak berita yang ini? Ya, jadi gini, gua deskripsikan dulu buat kalian yang nggak tahu. Ini berita ini sudah lumayan tersebar banyak ya, karena ada juga di channel YouTube-nya lagu Kanak TV. Jadi lagu Halo Halo Bandung itu diduga diplagiat oleh salah satu konten kreator musik yang ada di Malaysia, jadi Hello Kuala Lumpur. Itu jadi kalau nggak salah jadi lagu nasionalnya apa gimana gitu, gue lupa gitu. Menurut lu gimana, Tak? Ya, itulah. Judulnya juga Halo Kuala Lumpur aja. Iya, Hello Kuala Lumpur judulnya. Ya gimana ya, kalau maksudnya itu kan lagu ini gitu, kalau ngambil nadanya doang sih menurut gua nggak masalah ya, maksudnya nada mah kalau diambil nggak tahu juga sih, mungkin apakah ada hak cipta atau enggak, tapi menurut gua masih nggak apa-apa lah gitu, misalkan jadi ada ngeklaim emang original, kalau emang misalkan ini terinspirasi gitu atau jadi referensi Halo Halo Bandung buat lagunya Halo Kuala Lumpur, yang apa. Tapi kalau semisalnya dia dibilang apa namanya itu, bener juga sih itu lagu Halo Halo Bandung tuh kan maksudnya lagu buat menyemangatkan para pejuang dulu gitu. Iya. Itu kan lagu-lagu pejuang kita dulu. Iya. Walaupun bahasa kita serumpun ya, misalkan bahasa Melayu masih ada bahasa Indonesia serumpun lah dibilangnya kan. Cuman itu lagu yang sangat krusial, jangan sampai lagu yang krusial itu jadi bahan plagiat di negara tetangga gitu. Jadi tolonglah warga-warga Malaysia, tolonglah ya. Ya sebenarnya kampret juga sih, maksudnya kenapa harus
plagiat gitu. Maksudnya nggak tahu sih, gue belum lihat juga lagunya bagaimana gitu. Nah, coba lu cek aja di channel YouTube-nya lah. Coba. Gue nggak tahu juga sih, maksudnya beneran plagiat apa gimana gitu. Apa yang diplagiatin, nada doang atau emang nada sama gue denger sih dari nada sama dari apa namanya tuh liriknya agak-agak mirip lah. Jadi kayak adanya contoh misalnya satu barisnya itu ada satu baris atau apa tuh bait ya kalau satu bait itu tuh ada empat kalimat itu dia samain juga kayak gitu supaya nadanya masuk gitu. Lanjut Pan, kita ke berita yang kedua, kita ke berita ini. Nah ini mah tahu gua, WO Prewedding ancam polisikan pengelola Bromo buntut kebakaran. Jadi buat kalian yang nggak tahu, berita ini tuh sempat viral akhir-akhir ini karena diduga kebakaran Gunung Bromo itu asalnya dari foto WO Prewedding ini. Menurut lu gimana Tak? Pendapat lu? Konyol aja sih, maksudnya lu prewed minimal ngotak dikit gitu. Jadi ya dia pakai apa namanya, flare ya, pakai flare gitu. Iya gitu, flare. Terus ya mending kalau kayak sampah-sampah atau bekas-bekasnya dibersihin atau apa, ini soal itu sampai kebakaran. Dan pas lagi foto-foto juga kan udah kebakaran sebenarnya kan. Tapi kebakaran maksudnya nggak ada persiapan buat mereka bawa backupnya lah ya, buat apa sih, tabung pemadam atau apa gitu. Dan dibiarin aja udah ditinggal. Nah, akhirnya jadi gosong kan tuh Bromo aja. Sempat ada konspirasi juga. Jadi sempat ada konspirasi kalau semisalnya diduga yang foto prewed ini sempat ada salah sasaran ya. Sempat ada salah sasaran itu. Jadi tau nggak lo, ini sempat ada yang mirip fotonya tuh. Coba Pan lo ini. Nah ini kan fotonya, kan hasil fotonya nih. Ini hasil fotonya. Ini hasil fotonya kayak gini. Prewed kayak gini. Kayak gini hasil fotonya cuy. Tapi juga sempat ada salah sasaran kalau nggak salah tuh. Sempat ada salah sasaran. Kalau ada yang fotonya mirip kayak gini, mirip lah kayak gini. Cuman tapi dia nggak pakai situasi kebakaran gitu. Iya. Apa? Nggak pakai situasi kayak gini. Cuman di Bromo juga. Di Bromo juga. Tapi nggak. Gue kalau tahu di Bromo juga nggak punya mirip kayak gini tapi nggak ada asap-asapnya lah. Nah, netizen komentarnya ke yang ono. Padahal ono nggak menyebabkan menyebabkan bencana lah gitu. Salah orang gitu. Nah, konyol aja sih. Ini hasil fotonya, menurut gimana hasil fotonya? Ya nggak tahu juga sih, tapi menurut gua mah ya kurang anjir. Apa coba? Ini maksudnya resolusinya emang enggak sih resolusi dari sononya kayak gini, hasil fotonya. Enggak, dari hasil Google. Gua dari Google ya. Dari Google sih kayak gini. Cuman menurut gua agak nggak konsep. Lu lihat aja tuh foto si cewek di belakang ini nih, yang bagian kanan nih. Iya. Lu lihat aja tuh fotonya gimana coba. Tapi kok kayak padahal main prewed pakai kayak gini gitu. Padahal yang bebas sih sebenarnya, cuman pikir juga gitu. Kalau prewedding gitu sebenarnya bebas kalau menurut gua. Jadi kan apa namanya, jangan sampai merugikan orang sekitar lah gitu ya. Kalau saya prewedding gitu. Ya makanya itu sekarang zamannya AI. Lu kalau butuh yang jasa-jasa ke gua aja udah. Iya, tuh perlu promosi lagi di mana Tak promosinya? Enggak ada promosi. Enggak, jadi maksudnya sekarang kan zamannya digital gitu ya. Daripada kalau emang mau yang keren-keren bisa kan sewa jasa editing gitu. Sebenarnya nggak perlu keluar juga, malah sekarang gitu keluar kemana nyari tempat gitu kan bisa hasil editing. Ya walaupun hasil editing gitu, tapi gimana ya? Tapi biar terlihat oke lah ya. Iya. Oke, dan tidak merugikan orang lain. Iya, maksudnya opsional gitu. Dan gua kalau misal suatu saat gitu ya prewed juga pasti sih, tapi maksudnya kalau bisa diedit latarnya gitu apa kayak ngubah-ngubah sepatu doang atau nggak lu ngubah-ngubah suasana belakang kan bisa pakai AI lah. Sekarang zaman canggih coy. Photoshop tuh udah canggih gitulah. Gua aja ngedit yang foto kemarin kan yang kayak di Jepang gitu, padahal nggak di Jepang bener gitu kan, pakai AI gitu. Maksudnya bisa aja jadi buat prewed gitu kan. Nah, gitu itu dia. Buat latar-latar prewed lumayan. Makanya kata gua aja kalau misalnya foto prewed sekarang apa kalau misalnya harus banget nimbulin kebakaran gitu, itu jangan sampai kayak gitu lagi sih. Gue harap kedepannya untuk yang prewed ya bagi artis tolong jangan sampai ada yang menimbulkan bencana kayak gitu lah, kurang lebih lah ya. Iya, jangan merugikan lah. Jangan merugikan gitu lah. Cuman ya yang organisasi weddingnya juga agak mikir apa gitu maksudnya. Ya klien lah dia kan. Kalau WO sih menurut gue ya, WO tuh kan dia taunya permintaan klien kayak gimana. Iya, enggak maksudnya kan pasti harusnya ada safety-nya juga dong. Mereka nggak pakai ini anjir. Nggak pakai backup lah gitu. Lagi musim kemarau gitu kan, nggak ada turun hujan, rumput lagi kering-keringnya, ke bawah angin ya udah habis lah itu gunung aja. Gunung Bromo masih aktif mas Gunung Bromo ya, lagi ditutup lah anjir sekarang ya. Pasti ya pasti ditutup sekarang sih. Makanya gue bilang untuk yang mau prewed kayak gitu tolonglah ya
sampai merugikan orang lain, Cok. Iya. Tuh. Itulah pokoknya ya. Dan mungkin untuk pembahasan hari ini cukup sekian kali ya. Itu aja. Lanjut. Lah, gua datang jauh-jauh ke sini dari Jakarta. Enggak gini. Melewati lembah, gunung gini doang. Maksudnya apa? Enggak gitu dong. Enggak gini. Apa namanya? Nextnya, lu kan sekarang ada 2 channel ya? Iya. Day sama Anime Play ya. Iya. Nah itu rencananya Anime Play mau lu bawa kemana? Ya bahas anime. Gue malah gitu. lebih aktif ngebahas anime di channel Anime Play. Enggak, maksudnya karena gue kan suka nonton anime, terus ya pengen berdiskusi sama orang banyak juga lah. Akhirnya gue bikin lah buat sebagai pelampiasan gue sharing opini gue gitu di channel. Sama di TikTok juga ada gue Anime Play, justru ramen TikTok sih. Itu nanti bisa kalian cari ya guys di TikTok dan di YouTube. Ya tapi maksudnya dibanding yang Area Sketch Day kan jarang buat upload karena ada waktu anjir, sibuk juga gitu. Nah itu dia makanya apalagi gue ngurus negara juga gitu kan. Enggak dong. Ini podcast pertama sih podcast terakhir gue ngurus negara Vrindavan maksudnya. Nah itu dia. Jadi mungkin bisa kalian cek juga di YouTube-nya dan di TikTok-nya ya Anime Play Indonesia. Dan setelah ini gue mau nanya pribadi nih, setelah dari sini kan lu pasti bakal ke LPK ke Jepang lah. Nah, hari pertama semisalnya lu tiba di Jepang, lu bakal ngapain coy? Cari cewek enggak maksudnya? Maksudnya ya gua pasti beradaptasi dulu lah ya, beradaptasi sama lingkungannya dulu. Itu pun kalau jadi ya. Maksudnya kalau gua ya nggak tahu juga sih, rencana mah gitu. Kalau jadi ya gua ikut LPK yang program Jepang itu. Nunggu wisuda dulu tapi biar aman gitu kan. Iya, sambil ngisi waktu kosong gue ngisi konten juga gue. Maksudnya yang bahas channel anime itu. Oke. Gitu aja sih. Paling gitu ya. Kalau sensinya udah di Jepang nih, gue nitip satu dong. Cewek? Enggak dong. Enggak dong. Gue nitip apa namanya figur-figur ya? Figur. Iya, boleh. Itu gokil sih. Kalau saya ini gue belum punya. Paling misal harga 300.000, ya lu bayar ke gue 600.000 lah. Tolong ini dicari nih orang ini punya dana ya. Misalnya nih, lu nggak jadi ke Jepang, misalnya anggaplah kita pahit-pahit lah, lu nggak ke Jepang lah, apa yang mau lu cari? Ya paling cari kerja di sini lah. Di sini lagi. Sini aja. Lu yakin mau di sini aja, nggak mau ke luar gitu, ke Jakarta misalnya? Ya maksudnya mau kemana aja, ke Jogja sekalian gitu. Kalau gue sebenarnya sih pengen yang misal ada lowongan desain grafis gitu kan, maksudnya passion gue banget gitu, desain di Jogja gitu. Tapi untuk sekarang ntar dulu lah, masih kuliah gitu. Maksudnya kalau udah bebas mah gue ke Jogja, mau di mana, ke kota mana, gasin sama gue gitu maksudnya. Gitu ya, sih. Yang penting untuk pertama dulu lah ya, kelarin dulu yang ada di sini segala macam dulu, kelarin dulu. Udah kelar semua baru kerjaan-kerjaan yang ada di sini gitu. Jadi gitu ya, buat kalian yang lagi merantau, lagi kuliah, tolong kelarin dulu masalah-masalah kalian, baru kalian kejar mimpi kalian. Gila. Ada mungkin ada kata-kata dari lu untuk subscriber gue, followers gue, atau mungkin followers lu mau mampir ke channel Anime Play? Udah gini doang berarti sebelum penutupan. Sebelum penutupan mau apa promosi apa silakan. Sedikit quotes dari gua. Anjay, apa tuh? Dengerin. Oke, serius guys. Iya, serius loh. Kenapa jadi gitu, cowok? Gas, let's go. Oke, jadi tamu pertama di podcast Dwi, anjay. Kapan lagi anjir, sumpah. Nah itu kayaknya ini next siapa lu tamunya? Next siapa ya? Yang jelas mungkin untuk next masih dari kalangan teman-teman gua yang bakal gua kulitin cerita-cerita kehidupannya gitu kan. Ntar undang gua lagi lah. Kalau udah beberapa tamu dulu. Kalau beberapa tamu ntar gua undang dulu lagi. Siapin materinya yang banyak lah, maksudnya intinya gitu. Ya siap, itu aman lah. Iya, aman. Jadi nanti mungkin nextnya kalau kalian juga ada saran-saran undang siapa komen aja di bawah. Dan untuk revisi audio ataupun teknis lah gitu kan bisa komen juga di bawah ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube gua, subscribe channel YouTube dia di Area Review Area Sketch Day sama Anime Play Indonesia. Anime Play Indonesia. Ya kalau ini ya. Guys, dan Instagram mungkin mau di nggak usah. Gua ntar aja promosi. Yaudah, see you. Gua butuh famous anjay. Sampai jumpa di next episode. Bye bye.